Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Safitri, NIM saya 204105030073. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS, yaitu membuat 2 video tentang soal dan jawaban peradaban Islam dan Islam Nusantara. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu soal nomor 4. Bagaimana pendapat Anda tentang masa depan peradaban Islam Nusantara? Jelaskan. Baik, langsung saja. Menurut saya, masa depan Islam Nusantara itu adalah Islam Indonesia. Hal ini dikarenakan Islam Indonesia itu merupakan Islam wasatoniyah, yakni Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, proporsional, dan bermaslahat. Sedangkan jika konsep Islam wasatoniyah ini diterapkan di negara lain, semisal di negara Eropa, itu akan sulit berkembang. Yang menjadi faktor utamanya karena antara budaya dan Islamnya itu tidak kompatibel atau tidak harmonis. Dan juga tidak terjadi mutual accommodation seperti halnya yang terjadi di Indonesia, sehingga menyebabkan negara tersebut itu sulit untuk berkembang. Adapun bagian terbesar dari umatan wasatun ada dalam Islam Nusantara, yang mana jika dilihat dari suku kulturnya didominasi oleh NU atau sayap kecil dari seperti Islam berkemajuan yang digagas oleh Muhammadiyah, yang mana pada sejarahnya itu Islam Nusantara mewariskan secara keseluruhan yang pertama terciptanya ukhuwah Islamiyah, yang mana di Indonesia itu meski budayanya itu berbeda-beda mulai dari suku, agama, dan ras, tetapi jika dihadapkan pada suatu masalah Islam, mereka itu menjadi bersatu. Jadi meskipun di Indonesia itu terdapat banyak suku, dalam sejarahnya tidak ada yang bertentangan dan perang saudara yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Islam di Indonesia itu tidak cocok bagi tumbuhnya paham radikalisme, karena Islam di Indonesia itu bersifat akomodatif dan fleksibel. Oleh karena itu, jika ada kelompok radikal, maka harus diantisipasi dengan cara lebih giat mendakwahkan Islam Nusantara atau Islam wasatoniyah itu secara umum. Kemudian yang kedua yaitu soal nomor 5. Jelaskan pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq yang berpengaruh dan berkontribusi luas untuk negara Indonesia. Baik, yang pertama pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Siddiq yang pertama yaitu relasi Islam dan Pancasila, yang mana pada hal ini Kiai Haji Ahmad Siddiq menegaskan bahwa kedudukan Pancasila itu di dalam Islam, yakni Pancasila itu sebagai ideologi dan Islam itu merupakan agama. Adapun hubungan antara agama dan Pancasila itu bahwa keduanya itu dapat berjalan sejalan, saling menunjang, dan saling menguatkan. Kemudian keduanya itu dapat dilaksanakan dan diamalkan secara bersama-sama, tidak harus dipilih ataupun ditinggalkan salah satunya. Oleh karena itu, maka terdapat suatu perkataan bahwasanya Pancasila itu tidak dapat diagamakan dan agama itu tidak dapat dipancasilakan. Kemudian yang pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq yang kedua yaitu tentang Islam dan NKRI, yang mana di sini itu dijelaskan bahwasanya negara Republik Indonesia itu lahir dan berdiri tegak sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, yang mana dalam hal tersebut terdapat banyak pengorbanan mulai dari harta, air mata, dan jiwa para pahlawan dan para syuhada. Di dalam atas dasar kesepakatan para pembentuk negara bahwasanya negara Indonesia itu berasaskan Pancasila seperti halnya yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya dalam negara Pancasila, negara itu mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai sektor, salah satunya dalam sektor agama. Dan begitupun sebaliknya, bahwasanya agama itu juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Seperti halnya, contoh, walaupun negara Republik Indonesia berdasarkan atas dasar Pancasila, yang mana sila pertamanya itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa,
Bukan berarti bahwa di Indonesia itu harus menjadi negara yang teokrasi atau negara yang harus berdasarkan atas suatu agama tertentu, melainkan jadi sehingga sehingga sebagai bangsa dan yang beragama, kita itu harus menghendaki dan berkeinginan dalam rangka melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu, agar nilai-nilai agama itu benar-benar masuk menjiwai kehidupan kita dan dihayati serta diamalkan oleh masyarakat dan insan Pancasila sebagai manifestasi dan pencerminan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemikiran yang ketiga yaitu ukhuwah dan negara. Nah, dalam hal ini Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai salah satu ulama brilian Indonesia menemukan karena belum terintegrasinya secara tuntas antara perbedaan agama dan etnis Bhinneka Tunggal Ika, beliau memberikan solusi dalam pola hubungan masyarakat dengan mengambil tri ukhuwahnya. Yang mana tri ukhuwahnya itu ada 3. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini merupakan ukhuwah yang bertumbuh dan berkembang karena persamaan keamanan dan keagamaan baik itu secara nasional maupun internasional. Nah, ukhuwah ini itu digunakan sebagai modal untuk melakukan pergaulan sosial serta sesama muslim. Jadi dengan adanya ukhuwah ini, perbedaan yang prinsip antar umat Islam itu tidak menyebabkan perpecahan. Kemudian yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah. Ukhuwah ini merupakan ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa nasionalisme. Jadi ukhuwah ini itu dijadikan sebagai modal untuk melakukan pergaulan sosial dan dialog dengan berbagai komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jadi orang itu tidak perlu dibedakan hanya karena perbedaan agama dan keyakinan. Contohnya, dalam proses pembentukan bangsa Indonesia, umat Islam itu bersama-sama dengan kelompok lain berproses dalam pembentukan bangsa itu. Kemudian yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Sedangkan ukhuwah insaniyah ini merupakan ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Jadi ukhuwah Islamiyah ini merupakan gabungan dari ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Karena kedua ukhuwah ini merupakan landasan bagi terwujudnya ukhuwah insaniyah. Jadi kedua ukhuwah ini antara ukhuwah Islamiyah dan watoniyah harus dijalankan secara bersama-sama dan serentak karena keduanya itu saling mendukung dan saling membutuhkan dan juga tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.